Welcome to Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Yes, yes. Ulangi ya. Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Beto. Yes. Oh gini ya? Iya. Oh iya. Yes, oke. Welcome to Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Kembali lagi di Jam Kos setelah sekian lama kita libur kemarin, terus kita kedatangan wajah-wajah baru nih. Iya, penghuni baru, warga baru dari Peki. Selamat datang di Jam Kos podcastnya anak Peki. Ini dia wajah barunya. Ya, say hi dulu dong, say hi. Gimana diundang ke sini? Senang banget lah. Senang. Senang apa deg-degan? Mukanya masih kaku ya. Peralihan dari SMP ke SMA. Excited dong. Excited lah. Oke, kita perkenalan dulu ya. Oke. Boleh dari sebelah sana. Dari aku. Boleh. Halo semuanya, nama aku Raka Fabinataya. Aku dari kelas 10F. Lalu, Oke, halo semuanya. Nama aku Eksperta Sama atau biasa dipanggil Veto. Aku dari kelas 10B. Halo guys, nama aku Kezia Vanessa Marlim. Aku dari kelas 10B sama kayak Veto. Ya. Oke, berarti di sebelah sana ada Raka, ada Veto, dan ada Kezia. Kezia. Iya. Halo, kelas Halo, Bu. 10. Halo Bu. Putih abu-abu nih. Seneng ya jadi anak SMA ya. Senang dong. senang sih. Apalagi diterima di SMA 89, seneng dong. Senang banget. Kalian Iya. emang tujuannya ke Iya, SMA iya. sini? Apa pilihan pertama? Pilihan Iya, pertama, iya, pilihan pertama. Pilihan pertama juga. Wah, luar biasa. Karena tadi cerita bilang kalau misalnya SMA 89 itu pilihan pertama, boleh tahu nggak kenapa sih alasan kalian memilih SMA 89 itu menjadi pilihan yang pertama? Dari Kesha deh. Oke, jadi aku milih 89 jadi pilihan pertama itu karena sebenarnya sih pertama dia direkomendasiin sama teman aku ya. Katanya di SMA 89 ini bagus dan mereka pada mau masuk sini semua. Nah, emang apa aja sih? Terus habis itu aku lihat di sosial medianya kayak IG. Ternyata emang beneran bagus sih, sekolahnya tuh aktif dari sekolah-sekolah lain gitu menurut aku. Terus pokoknya seru-seru deh, kayak OSIS MPK-nya itu aktif-aktif banget di Instagram, ngupload gitu. Keren deh pokoknya. Jadi nggak hanya cuma di medsos, tapi di nyatanya Iya, pas saya masuk sini juga ternyata emang beneran aktif gitu, beneran sesuai keren, bener iya. ya. sesuai. Iya. Kalau Beto? Nah, kalau aku tuh dari dulu tuh ya Bu, dari sekolahku yang dulu emang alumni banyak yang kesini Bu. Oh iya. Iya. Terus ketua OSIS aku yang dulu Bu, yang dari global yang angkatan lalu, itu juga masuk ke sini Bu, Kak Davin. Oke. Iya, Berarti terus- sekarang masih ketemu lagi dong Masih ya? ketemu lagi. Oke. Nah, terus aku tuh kan nyari apa Bu, kayak organisasi gitu loh Bu. Aku tuh di SMA ini emang pengen fokus buat masuk organisasi. Nah, aku tuh Bu, lihat dari apa medsos-medsosnya IG tuh di 89 tuh aktif-aktif banget Bu. Terus banyak yang masuk ini Bu apa Reels Iya. lewat, ya sering lewat. Jadi aku kayak tertarik aja gitu Bu pengen masuk. Berarti memang udah sebelumnya ngincer-ngincer Udah dong. ngincer Berarti ya. kalian udah follow duluan dong ya? Udah. Iya IG-nya. betul. Sebelum PPDB Bu. Sebelum PPDB udah follow duluan ya? Udah. Gancang-gancang. Buat nyari tahu kan ya. Kalau Raka sendiri gimana? Wah, kalau aku sih mungkin ada 3 poin ya. Yang pertama kan bener tadi katanya Veto sama Keiza ya. Sekolah ini tuh kayaknya aktif banget dari ekskulnya, untuk kegiatan organisasinya, dan akademiknya juga bagus banget deh. Nah, yang kedua, kalau yang aku lihat itu dari lokasinya juga. Lokasinya itu kan agak deket ya dari rumahku dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Iya. Nah, yang ketiga nih. Jadi kakak-kakak kelasku tuh yang masuk ke sekolah ini tuh aku ngeliat banget perubahan mereka dari sebelumnya waktu di SMP sampai pas udah masuk sini tuh dari karakter mereka tuh udah berubah gitu. Dari ada yang awalnya tuh agak introvert, ya kan. Terus sekarang kok makin sini makin ekstrovert gitu. Aku lihat pas mereka ngambil ijazah ada perubahan-perubahan gitu deh. Makanya aku wah
udah penasaran gini kan. Makanya waktu itu sejak saat itu aku udah ancang-ancang untuk ngambil di sini. Oke, luar biasa ya. Membanggakan sekali. Menjadi sekolah impian, terus bisa dapet di sekolah impian kalian. Iya. Semoga memang apa yang kalian harapkan di sekolah ini bisa terwujud ya. Nah, dari alasan kalian kenapa ke sini, kemudian kalian sudah berapa minggu nih kalian di sini nih? 3. Tiga ya? Iya, hampir Sudah sebulan. menjalani 3 minggu. Berarti sudah menjalani MPLS juga kan? Sudah menjalani pembelajaran juga. Hal apa sih yang kemudian kalian temui di SMA 89? Hal baru. Ya, hal baru apa yang kalian temui? Dari Raka deh. Dari aku ya. Hmm. Oh, yang pasti sih ada banyak banget sih hal baru yang aku temuin di sini. Ya kan, ya dari pertama nih, dari keaktifan anak-anak yang ada di sini ya kan, siswa-siswa yang ada di sini tuh, wah, aku ngeliat kayak di sekolah ini nggak mesti tuh ada guru yang ngoro-ngoro gitu kan siswanya supaya kamu harus kamu kesini ya kan, ikut lomba ini, ikut lomba itu. Dari pengalaman aku masuk ke ekskul aja, pas banget di hari pertama itu udah ada sumber-sumber banyak tuh dari kakak kelasku untuk ikut lomba dan pengembangan-pengembangan lain gitu. Ekskul apa tuh kalau boleh tahu? Oh, dari KIR, Rohis, itu aku baru nyoba kamu, 2 ekskul. Kamu dua Iya. masuk itu ya? Mm-mm. Oke, good. Kalau misalnya Veto? Kalau aku tuh dari yang pertama ya Bu, karena aku kan anaknya suka banget jajan nih Bu. Aku Suka jajan. Iya. Jadi Wah. waktu MPLS pertama tuh Bu, Heeh. awal-awal yang pertama itu aku muter-muter sekolah kan Bu sama anak-anak dari sekolah aku yang dulu, Iya. muter-muter. Terus aku ke kantin Bu, ada QRIS Bu. Ada QRIS. Jadi Wah. pembayaran mudah Iya. banget ya. Gampang banget Bu, bisa cashless, bisa cash gitu. Iya. Terus yang kedua aku itu di sekolahku yang dulu kan ekskul paling ada 5, 3 gitu Bu. Kalau sini ada 20 Bu. Iya, ada 20 lebih. 22 iya. ekskul. Dan klub juga ya. Iya. Kalau saya yang baru ditemuin di sini tuh Adiwiyata sih, Bu. Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata. Saya belum pernah tuh dengar sekolah Adiwiyata tuh kayak gimana sih. Ternyata pas saya masuk sini, sekolah Adiwiyata itu sekolah yang mengembangkan program lingkungan hidup dan juga pelestarian alam kayak gitu kan. Sampai akhirnya kan kita disuruh bawa lunchbox sama tumbler ke sekolah buat ngurangin sampah plastik. Kemudian juga disuruh jaga kebersihan banget, piket kelas rutin, dan juga kalau yang rumah deket disuruh jalan kaki kan, atau Iya, enggak naik kita ada program sepeda itu. listrik gitu. Betul. Nah itu apa ya? Menurut saya sih itu hal baru yang apa ya, bagus banget sih kalau menurut saya, karena pelestarian alam, menjaga alam itu saya suka banget sebenarnya sih kayak gitu. Karena SMA 89 tidak hanya ingin menciptakan atau meloloskan generasi penerus bangsa yang cerdas, tapi juga yang mencintai lingkungan. Iya. Mana tumblernya? Ini udah habis loh. Sudah menjadi budaya ya di SMA 89. Nah, sekarang ada nggak yang kalian temui di SMA 89 ini? Yang ditemuin. Yang sebelumnya nggak ada, sekarang ada, terus kalian excited melihat itu gitu. Ekskul. Ekskul. Ya, yang sebelumnya nggak ada di sekolah aku itu ada Japanese Club sama English Club yang aku ikutin sekarang. Kamu sekarang ikut English Club sama Iya. Japanese. Betul. Karena English Club kan saya mau ikut itu karena saya pengen belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi kan. Oke. Dan saya juga pengen sebenarnya kuliah atau jalan-jalan ke luar negeri lah. Wow. Nah, Oke. Bagus loh cita-citanya kuliah ke luar Terus negeri. juga Japanese Club. Kebetulan tuh saya juga suka anime kan, suka gambar-gambar gitu, manga. Terus ya pokoknya kebetulan banget sih ada di sini. Terus apalagi pas demo ekskul tuh pada cosplay lucu banget. Iya. Terus di situ kan juga bukan mempelajari tentang anime doang, belajar juga bahasa Jepang. Saya juga pengen banget sih belajar budaya Jepangnya juga dipelajari. Iya, betul. Nah, kamu suka. Oh iya. Boleh dong dicoba. Aduh, Keisha. coba ya. Konnichiwa minasan, watashi wa namae wo Kizuya desu. Watashi wa Jakarta de Daihachi Jukyu Koko wa Koko no Seito desu. Aduh, masih agak kaku soalnya masih awal-awal. Nggak apa-apa, itu udah bagus. Rasanya tolong ada di sini sama di atas. Kalau Veto? Hal yang ditemuin nih Bu, Iya. yang emang aku pengen banget gitu ya Bu. Aku sih karena aku tuh di sekolah yang dulu ya Bu, aku emang
masuk organisasi Bu. Cuma aku tuh di organisasi itu belum berbuat banyak hal lah Bu, belum Oke. terlalu aktif. Nah, aku lihat kalau di sini itu organisasinya kayak terbagi rata gitu Bu, dari yang ketua OSIS, dari yang kayak sekbid-sekbidnya itu semuanya kayak apa ya Bu? Kerja gitu loh Bu. Jadi nggak cuma yang inti-intinya aja gitu. Jadi emang kalau misalnya aku tuh di 89 ini emang yang aku pengen tingkatin itu lebih ke arah public speakingku Bu. Jadi biar lebih bisa ngomong di depan banyak orang. Karena aku tuh di SMP dulu itu aku bener-bener kalau misalnya nih Bu, aku lagi pengen ngobrol depan banyak orang, pasti gemeter Bu. Gemeter. Bener, Bu. Sekarang gemeter nggak? Masih gemeter dikit Bu. Proses Bu. Iya, proses lah. Deg-degan masih, Deg-degan nggak masih, apa-apa. Bu. Nanti beberapa bulan lagi udah santai, udah oke Iya. kok. Kalau di sekolah di sini udah oke pasti public speaking-nya. Betul nggak? Betul dong. Raka gimana Kalau Raka? aku, wah, di sini sih yang aku temuin nih baru nih, yang pertama ruang kelas pakai AC. Wih. Wah, itu sih penting sih, maksudnya untuk konsentrasi belajar itu perlu. kalau menurutku. Betul. Kenyamanan ya. Iya, faktor Yes. kenyamanan. Lalu juga yang barusan itu tadi pagi ada PQ Monthly Idol. Betul. Nah, ya kan. Menurutku itu bagus banget sih, karena kan pastilah anak-anak yang ada di sini tuh, siswa-siswa yang ada di sini, mereka punya potensi masing-masing kan, dan bakat itu tidak apa itu namanya, bakat-bakat non akademik lah istilahnya. Jadi kalau dengan adanya program PQ Monthly Idol ini kan bagus ya. Jadi yang tadinya kita nggak tahu potensi dari siswa itu apa, mereka bisa diwadahi nih, Iya. ya kan, untuk apa namanya, Jadi memiliki panggung ajang gitu. unjuk bakat ya. Iya betul Ibu. Mudah-mudahan kalian berikutnya nanti ada keinginan untuk tampil di Oh iya, di di kantin kantin juga, bisa ya kan. Pekis Stick. PQ stick. Kemudian ada juga tadi pensi PQ Monthly Idol. Jadi kalian bisa di sana ngomong Jepang, mungkin bercerita Jepang itu boleh juga loh. Jadi nggak hanya nyanyi, nggak hanya nari. Ngomong Jepang, kalau kamu cerita menggunakan bahasa Jepang itu bisa gitu. Raka bisa motong-motong bata-bata pakai tangan itu boleh. Tunjukin juga. Oh, silat-silat. Iya kan? Iya, boleh dicoba. Veto juga boleh belajar public speaking, pidato, itu boleh ditunjukin di acara-acara. Stand up juga stand up boleh comedy ya, juga ya. di acara pensi kita. Kalau boleh tahu nih ya, kalian mengenyam pendidikan, biasanya kalau anak-anak itu punya cita-cita. Cita-cita kalian tuh apa sih? Dari Veto coba. Waduh, cita-cita. Coba Raka dulu deh Bu. Coba, Ladies first nih. Ladies first. Saya dulu nih. Boleh. Cita-cita aku sih ada 3. Oke. Tapi ya pokoknya salah satu aja lah nanti ya kan kalau saya pilih. Pertama itu ada fashion designer, kalau enggak arsitek atau enggak komikus gitu. Wih, itu tuh. Ya antara Di antara 3 itu. Kayaknya nggak jauh-jauh dari desain semuanya ya. Iya, karena saya suka gambar emang. Oh, guru seni rupa talang. Oh, juara FLS. Iya, Ih, luar biasa. Untuk kategori bidang gambar ilustrasi. se-Jakarta gambar Timur. ilustrasi se-Jakarta Timur. Anak buah baru nih Pak Dery. Oke, kalau Beto? Kalau aku yang pertama sih Bu, pastinya jadi orang sukses Bu. Amin amin. Jadi orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Terus aku tuh pengen jadi kayak apa ya Bu namanya, kayak mungkin pembicara kali ya Bu. Ya karena emang kan tujuan dari awal aku tuh kan pengen bisa bicara di depan banyak orang. Iya. Bisa apa ya Bu, kayak memotivasi banyak orang gitu deh Bu, biar Oh, mereka mau itu jadi motivator. mungkin belum tahu boleh. lagi sih Bu. Ya. Kalau Raka? Oh, kalau aku sih yang pasti tujuan utamanya adalah membahagiakan kedua orang tua. Iya. Nah, tapi untuk cita-cita dalam bentuk tujuan ya, aku mau kerja sebagai Dewan Keamanan PBB. Wih, Keren. luar biasa. Kenapa kepikiran jadi kayak gitu? Yang pasti sih aku mau menjadi orang yang bisa bermanfaat dan berguna bagi orang lain, bagi orang banyak. Tidak hanya regional Indonesia, tapi juga Iya. seluruh dunia ya. Iya, Bu. Operator kepikiran nggak dulu SMA punya cita-cita kayak gini?
ketua PBB. Oh, sekretariat PBB. Baris. Oh. Oh. Karena kan kadang anak-anak tuh suka berubah-berubah. SD cita-citanya mau jadi tukang sate, pas SMP pengen jadi tukang ketoprak. Tanyain kalau begini apa? Tanyain. Ya kalau Bu ini Iya, apa Bu? ibu dulu, Bu. Aduh. Saya cita-citanya dulu pas SD, SD SMP tuh mau jadi dokter gigi. Wih, Terus kemudian pas SMA pengen jadi wanita karir aja sih, gitu. Sederhana itu, belum yang sejauh-jauh kalian pengen ini, nggak tahu ya dulu sesimpel itu saya masih pemikirannya. Sekarang karena anak-anak sekarang lebih luar biasa ya, mereka pemahamannya, kemudian wawasannya kalian lebih luas. Dulu kan saya terbatas untuk internetan, ngelihat belum ada TikTok dulu, zaman kita tuh apa sih ya? Dulu ini Facebook udah Baru ada. Facebook, Friendster. Ya, sama Mic 33. Kalian beruntung lah hidup di zaman yang sekarang yang bisa menjelajah dunia dengan kalian duduk diam di sini aja. Manfaatkanlah itu. Bukan guru ya gitu ya. Iya. Iya, nggak apa-apa dong. Waduh. Nah, dari cita-cita kalian yang luar biasa tadi, menurut kalian, dengan kalian sekolah di sini, di SMA 89, itu bisa nggak mewujudkan cita-cita kalian? Dari Veto boleh? yang pasti bisa sih Bu, karena di 89 ini kayak bener-bener nyediain wadah buat kita gitu loh Bu. Kayak ya misalnya nih yang kayak Keja mau gambar, di sini ada apa? Drawing club ya Pak? Sama Dery. Iya sama Pak Dery. Terus sama kamu apa? Kamu jadi apa sih? Aku mau ikut. Aku yang pertama ikut OSIS, KIR, ya kan? Ya jadi di 89 ini bener-bener kayak nyediain wadah kita buat bisa ningkatin soft skill kita yang masih kita apa ya Bu? Apa? Gali-gali. Iya. Oh, gali gini. Bakar pedang. Kalau ini, Hmm. ya semoga bisa ya. Gimana menurut Raka? Kalau aku tentunya sih sekolah itu sejauh yang aku lihat mewadahi. Jadi dari yang pertama tuh aku kan bisa ikut organisasi, melatih soft skill seperti kepemimpinan, public speaking, skill untuk komunikasi, ya kan berorganisasi itu kan penting ya. Itu skill-skill basic yang perlu untuk dikuasai ya. Apalagi kan kalau aku mau kerja dan masuk ke birokrasi, itu bagiku penting sih. Iya. Dan aku lihat dari sekolah ini sejauh ini bisa mewadahi itu. Dalam artian aku kan selain di apa itu namanya di OSIS untuk non akademiknya kan juga ikut KIR. Aku suka nih kayak sains dan penelitian gitu, ya kan eksperimen. Lalu aku juga sebetulnya ikut di English Club tuh. Oh, itu ngelatih juga. Berarti bareng juga dong sama Kesha Iya, ya. Bu. Untuk ngelatih skill bahasa Inggris itu kan lumayan ya, Bu ya. Yang pasti sih semua itu tergantung dari keinginan siswa. Kalau menurutku sejauh ini sekolah sudah memberikan wadah. Itu kalau menurut aku, Bu. Oke lah ya. Kesha Ya, gimana? kalau menurut aku sih ya sebenarnya sepemikiran juga sama Veto dan juga Raka. Dan sekolah di 89 ini nih benar-benar bisa banget lah untuk mendukung apa ya cita-cita para siswanya, mendukung bakat minat para siswanya dan mewadahi banget dari mulai ekskul kan ada banyak banget, ada Japanese Club, English Club, ada yang suka musik juga ada band, terus Ya. habis itu ada tari, taralase itu kan, dan juga teater pun juga ada. Ada. Iya, pokoknya menurut aku mendukung banget, terus banyak banget program-programnya dan juga ada juga kayak yang tadi pagi itu juga kan yang Thank you Monthly Idol itu juga mewadahi banget. Terus guru-gurunya juga ngedukung banget sih. Ya. Semoga kalian memang nyaman terus di 89 ya. Ya. Nah, kemudian itu kan kita melihat atau ngobrolin tentang jangka panjang nanti cita-cita gimana 89 bisa mewujudkan itu. Sekarang kita ngobrolin jangka pendek yang deket-deket nggak terlalu jauh. Bagaimana kalian bisa menikmati berada di sekolah ini? Gimana guys? Menikmatinya. Cara kamu menikmati ada di sekolah ini tuh gimana? Pertama ya Kan masih ada bertahun-tahun ke depan kan? Oh, iya Nah, sih. gimana kamu menikmatinya? Biar nggak bosen atau kamu tetap betah dan tetap excited seperti awal kamu masuk di 89?
biar gak bosen sih sebenarnya kalau saya banyakin lomba sih Bu. Ikut perlombaan. Iya. Oke. Terutama kayak ikut perlombaan yang di bidang English Club gitu yang sesuai ekskul atau enggak yang Japanese Club. Japanese Club juga di grup ya saya baca dia sempat nawarin lomba komik gitu Bu, manga. Komik Nah, iya. manga. Oke. Saya sebenarnya agak minat buat ikut sih Bu, tapi saya juga lagi ikut lomba kan desain poster jadi saya selesaiin yang lomba ini dulu gitu. Oke. Jadi cara kamu adalah dengan mengikuti perlombaan-perlombaan. Kalau Veto? Wah, aku sih Bu, aku kan suka banget ngobrol ya Bu. Jadi aku paling cara nikmatin 89 ini karena teman-temannya emang di sini asik-asik banget Bu. Aku bakal lebih kayak interaktif ke teman-teman sih sama berusaha lebih aktif di sekolah ini. Jadi kalau misalnya ada guru nanya pertanyaan, aku bakal jawab. Ya kalau aku bisa jawab, pasti aku jawab Bu. Gitu. Jadi lebih kayak ngobrol-ngobrol. Ngobrol, bersosial ya. Bersosialisasi. Bersosialnya juga sama kakak kelasnya juga bersosial ya. Iya. Jadi jangan cuma sama kelas 10 doang, sama kelas 11 sama kelas 12 juga. Jadi biar tahu sama ke Caraka juga kamu ajakin ngobrol. Jadi biar tahu oh ini gimana itu gimana. Seru. Yang pasti sih bener katanya Veto dan Kezia ya. Yang aku lihat tuh yang pertama sih kalau kita untuk menikmati sekolah ini yang pertama kita harus aktif tentu ya. Nah, dan yang kedua kalau kita lihat dari segi anak-anak atau siswa-siswa yang ada di 89 ini mereka tuh maksudnya nggak ada, aku sejauh ini belum nemuin kayak intoleransi, pembulian karena sekolah juga punya program untuk membatasi itu. Nah, kalau dari sekolahnya juga kan dari gurunya, aku lihat tuh guru-guru tuh, mereka punya cara ngajar yang beda-beda. Masing-masing guru tuh punya cara ngajar yang beda-beda. Dan mereka menarik. Ada yang guru tuh yang lebih ke pemahaman, ada guru yang lebih ke familiarisasi ya kan dari soal-soal, latihan soal. Dan tapi penjelasan mereka tuh menarik. Apalagi kalau yang paling menarik tuh Bapak Leonardi Maisa. Aku kalau lihat kan pasti aja kadang-kadang tuh seperti di sidak inspeksi mendadak. Pak Leonardi kan ke kelas-kelas gitu kan, nanyain paling nggak nanya kabar, ngasih informasi. Wah, dan itu sih baru aku temuin di sekolah ini nih, ya kan di kepala sekolah yang bener-bener muter-muter gitu kan, terus sosialisasi interaksi sama siswa-siswanya. Langsung gitu ya, padahal Iya. seorang kepala sekolah gitu. Betul, ya. Ibu. Ini langsung masuk ke kelas-kelas. Iya. Bahkan langsung nanya ke peserta didiknya. Iya. Nah, kalian harus nikmatilah semua waktu yang kalian miliki di SMA ini. Karena biasanya ntar nggak terasa, tahu-tahu udah mau lulus aja nih, udah mau kuliah aja. Jadi nikmati dengan cara yang positif, dengan hal-hal yang positif. Jadi SMA kalian gak sia-sia, ada hal-hal yang berkesan yang nantinya bisa kalian ceritakan gitu. Iya. Entah itu ke teman, ke keluarga, ke adik-adik kelas gitu. Jadi nikmati waktu senyaman-nyamannya di sekolah ini. Nah, Iya. kemudian nih ya, ada gak sih hal yang kalian temui di sekolah ini, tapi kayaknya nggak aku banget deh gitu. Aduh, kayaknya nggak bisa deh aku ada di situ gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Raka dari Raka. Dari aku ya. Hmm. Wah, kalau aku sih jujur itu kembali lagi ke diri kita sendiri ya kan. Sebetulnya itu bukan hal-hal yang negatif sih, mungkin karena memang bakat kita bukan di situ. Iya. Kalau menurut aku sendiri ya. Sejauh ini sih yang negatif itu kayaknya belum aku temuin deh. Aku kan juga di sini baru 3 minggu nih, ya kan. Jadi aku juga lagi mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Ya mungkin kalau misalkan ada kritik atau ada semacam unek-unek gitu kan, ada MPK dengan kotak aspirasinya yang Ada, keliling gitu kan. keliling. Iya. Jadi kalau menurutku sih kalau untuk kritik bisa lewat situ kan, rutin itu resesnya ya. Jadi kalau Sementara menurutku ini sih, belum ada. iya belum ada untuk sementara ini. Oke, Veto gimana Veto? Kalau aku itu yang ditemuin cuma gak suka ya Bu, bukan negatif. Bukan negatif. Kalau misalnya aku tuh kan kayak aku tuh berbalik banget sama Keja. Keja kan juara 1 apa? FLS Gambar ya, Gambar. FLS, SS2S. Nah, Pokoknya tentang aku gambar. tuh
pokoknya kan ada drawing club ya Bu. Iya. Nah, aku tuh kayaknya passionku bukan di drawing, bukan di kayak Gambar. gambar gitu sih Bu. Aku aja kadang kayak kalau masih nulis, kadang masih kurang rapi Bu. Jadi apa ya Bu? Aku tahu ada drawing club, cuma aku tuh kayak hindarin banget sih Bu, kayak gambar-gambar gitu. Sama kita. Iya. Berarti di masalah desain gambar-gambar kalian Berarti di musiknya, berarti pendidikannya oh iya, Iya. di sini kan ada seninya ada dua, seni musik sama seni rupa. Berarti kalian lebih ke musik kali ya? Kamu Aku ke apa ya Bu? Musik bisa lah Bu, cuma nggak jago. Tari mungkin tari. tari. Nggak tari juga sih Pak. Iya. Tapi bisa main alat musik? Baru belajar Bu aku. Apa? Gitar cuma belajar baru bisa satu lagu doang. Oh, itu sudah bagus. Raka bisa Kalau main aku alat? keyboard tuh, main keyboard. Bisa. Ya aku masih ini sih baru mulai masih basicnya aja, baru mau ke intermediate gitu. Oh, oke, berarti kalau untuk rupa kayak Kesha dihindari lah sebisa mungkin gitu ya. Karena Aduh. menurut kalian itu sulit gitu ya. Berarti kalau disuruh gambar rumah masih yang kayak gitu ada Pasti yang sawahnya kayak dong. iya yang Aduh. Pemandangan yang gunungnya dua. pasti sama gambarnya. Kayaknya dari zaman ke zaman. Ya turun temurun itu tradisinya. Kesha gimana? Ada hal Aduh, yang kalau kamu- saya malah kebalikannya Raka sama Peto. Oke. Saya nggak bisa musik, saya nggak bisa nyanyi. kamu Pokoknya- nggak bisa musik. Iya, pokoknya itu saya hindarin banget deh gitu. Oke, kalian berdoa aja ya. Siapa tahu nanti di kelas 11 kan ketemu seni, nggak tahu seni yang mana. Masih menjadi rahasia. Takutnya tuh kayak kemarin pas SMP ya, saya disuruh ujian praktek nyanyi, suara saya tuh jelek banget tuh sampai diketawain. Tapi gak bikin trauma dong. Enggak sih, suka nyanyi, tapi kayak ya janganlah kalau bisa. Aduh. Buat sendiri aja ya. Buat sendiri aja. Oke. Setelah 3 minggu kalian sudah menjalani ada di 89. Kesan-kesan kalian ada di sini tuh gimana? Udah keliling-keliling kan? Udah dong. Bu. Udah ke kantin, Udah. kantin. ke perpus, Terus udah Terus. nih. ke ruang Ini. audiovisual, udah ke lab-lab, Belum sih Bu, Belum. aku. belum, Belum. karena baru 3 minggu ya. Iya. Oh, ruang band. Belum. Belum. Tapi saya pernah lihat depannya doang. Oh, Sama aku juga ngeliat lab dari jendelanya aja. baru ngeliat lab dari luar-luarnya Iya. aja. Oke, gimana sih kesan-kesan kalian, Peto? Coba. Oh, kesan-kesanku tentang 89 ini ya Bu. Iya, kesan-kesan kalian sudah ada 3 minggu di sini lah. Kesan-kesanku asik sih Bu, asik. Terus kayak guru-gurunya juga apa ya Bu, guru-gurunya itu bukan yang kayak guru-guru bener-bener tegang, jadi nggak bisa ngobrol, nggak bisa apa ya? Iya, nggak bisa sharing. Kalau di sini guru-gurunya bener-bener setiap pembelajaran pasti selalu bilang, nanti kalau misalnya kamu ada apa-apa pasti WA saya aja, saya selalu on 24 jam. Pasti ngomong gitu. Duh, saya takut di WA sama Peto. Waduh. Oke, kalau Raka? Yang pasti sih aku nyaman sih ada di sini karena aku tahu kan kalau sekolah ini tuh bener-bener mewadahi bakat, minat, ya kan. Pilihan itu udah ada banyak banget ya kan dari ekskul sama klub tadi totalnya aja ada berapa tuh 22 ya. Wah, itu kalau di dulu tuh sebelum aku di sini nggak sebanyak ini sih Bu. Itu yang pertama kan sekolah ini bener-bener mewadahi jadi wah tinggal kita milih aja kan mau kemana nih bakat kita tinggal kita gali dan kesan-kesan selama waktu MPLS itu wah seru banget sih Bu Iya, ya kan gimana? ya kan waktu itu kita bikin yel-yel kita ikut lomba ya kan wah terus Lomba ketemu antar kelas gitu ya? lomba antar kelas Bu ya kan lomba estafet sarung Oh ya kan? iya. Ya kan terus apa baris sesuai absen dan lain-lain menurutku seru sih selama ini. Seru ya, 3 minggu masih seru loh guys, 3 minggu masih seru. Biayanya gimana? Ya boleh? Yel-yel ya. Heeh. Aduh. Yel. Wah, itu pakai ini kalau nggak salah tuh nada lagu Halo-Halo Bandung. Oke, tapi diganti liriknya. Iya, diganti jadi nama kelompokku. Nama kelompoknya apa waktu itu? Nawasena. Nawasena. Artinya apa? Nawasena artinya masa depan. Wih. Iya, aku nanya sama kakak kelasku artinya masa depan. Oke. Kesha? Kalau aku sih ada di sini juga ya sama happy banget. Pokoknya enjoy banget lah ada di sini.
fasilitasnya juga oke lah, banyak lab-labnya kan, ada ruang band, ada perpustakaan, di kelas juga ada AC, terus Iya. abis itu Same. ini Bu, sapu-sapunya biasanya kan kalau di sekolah saya tuh hilang-hilangan terus, tapi di sini enggak. Di sini nggak. Mudah-mudahan Iya. sih enggak. Terus kalian Hilang tadi kan. abis ini ya, Hilang-hilang. abis record buat absen wajah ya? Kalau kelas aku sama Keja belum. Ini masih A, Bu. Oh ini masih A. Iya. Kalian B Iya, aku- sama. Apalagi aku F masih Oh di belum. pojok. Jadi nanti absensi harian kalian tuh bisa dilihat dari sana, dari absensi wajah atau jari ya, jari ya. Wajah tetap wajah. Oh wajah atau tangan gitu. Jadi kalian datangnya jam berapa itu bisa terlihat gitu. Keren sih. Mampir terus duduk dulu. Jadi sebelum masuk ke kelas tuh kalian absen Absen dulu. wajah dulu. Jadi biar tahu datangnya jam berapa. Itu dilaporkan rutin setiap hari ke wali kelas ya, Pak Dery ya. Ke wali kelas. Jadi Siswaan. wali kelas tuh tahu yang telat siapa, nyampainya jam berapa. Jadi kalian jangan lupa setelah nanti udah rekam wajah sama jari, kalian besok melaksanakan absensi tersebut gitu. Jadi kayak orang kerja gitu ya Bu ya? Iya. Iya. Cuma nggak gajian aja di sini. Iya. Digaji pengalaman. Iya, betul. Jadi luar biasa ya kesan-kesannya. Kesha gimana? Ya seru lah di sini tuh, asik banget deh pokoknya. Saya suka banget di sini, gak sia-sia gitu loh. Nggak sia-sia, Uh-uh. nggak nyesel lah ya masuk sini. Iya, betul banget. 3 minggu masuk sini mereka mengatakan Asik. asik. Apalagi nanti sudah menjalani tahun-tahun berikutnya. Oh, makin Wah. seru banget masuk sini. Saya jamin kok. Saya sudah berapa tahun di sini? Oh, asik banget. Berapa? Tahun keempat. Tahun keempat. Pak Pratan, 5. asik gak ya? Asik. Asik banget. Saya jamin kalian gak akan nyesel masuk sekolah sini. Yang penting kalian tahu bagaimana kalian menikmati berada di SMA. Kemudian dengan bakat dan minat kalian, kalian bisa tahu kalian harus kemana. Di sini sudah ada wadahnya, tinggal kalian tuangkan ke sana. Kemudian di bidang akademiknya, guru-guru semua sangat welcome. Kalian mau sharing, mau cerita, mau bertanya, boleh banget. Dan bahkan ada yang tadi mengatakan ke Veto, silakan hubungi saya 24 jam Iya, gitu kan, selalu siap sedia. Nah, tinggal kalian bagaimana mengisi waktu kalian sebaik-baiknya di masa remaja kalian ya ini. Terakhir saya mengatakan welcome to SMA 89 ya. Selamat menikmati. Terakhir. Satu kata apa 3 kata? 3 kata. 3 kata Masing-masing untuk satu. SMA 89. Dari udah jadi Pekination dong Yes. ya. Udah jadi Pekination loh kalian. 3 kata untuk SMA 89. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Menjadi satu kalimat. Cerdas loh dia. Boleh betul. 3 kata. Ya. 89 mantap banget. Lalu Lucian mantap banget. Oke, Rata. PQ is great. Becky is great. Tepuk tangan dong. Boleh loh. Biasanya kan kalau 3 kata bla 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 gitu kan, ini dirangkai menjadi satu kalimat. Akhirnya Keren banget. Beda dari yang lain kan. beda dari Emang agak lain ini. agak lain emang. Agak lainnya in a good way ya, gitu. Oke, selamat datang semuanya. Nikmatilah ada di sekolah ini. Pekination semuanya, ini warga baru kita. Ya. Sekian podcast Jam Kos kali ini. Kita ketemu di episode-episode berikutnya. Jam Kos, jam yang kita tunggu-tunggu. Yeay.